sejahtera buat kita semua dan terkhususnya buat anak-anak sekolah minggu GBIA Grave, dan salam Maranatha buat anak-anak GBIA di seluruh Nusantara. Ya, kembali lagi bersama dengan Kalina di acara Sekolah Minggu GBIA Grave. Waduh, tidak terasa ya adik-adik yang ada di rumah, ternyata kita udah lama banget tidak ketemu ya. Kita sudah lama banget tidak mengikuti acara sekolah minggu bersama. Dan harapan Kalina semoga adik-adik di rumah tetap semangat untuk mengikuti acara sekolah minggu walaupun dari rumah. Nah, sekarang Kalina mau tanya sesuatu, tapi adik-adik harus jawab dengan cepat. Siapa yang paling cepat ya, angkat tangan dan langsung jawab. Nah, harus jawab dengan cepat ya. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Wah, ternyata semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan baik ya. Semoga sehat selalu. Yang dulunya kurus bisa jadi gemuk ya, karena makan-makan terus dan sambil belajar. Oke, sebelum kita lanjut nyanyi bersama dan dengar firman Tuhan, Kalina minta adik-adik kita berdoa bersama. Ayo tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah berkumpul. Kami mau memuji nama-Mu, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua agar kami tetap semangat untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah. Sekarang Kalina mau kasih tahu sesuatu ya. Yang pertama, Kalina mau menginformasikan pemenang kuis yang pernah adik-adik jawab. Dan yang kedua, ucapan terima kasih buat adik-adik. Dan yang ketiga, kita nyanyi bersama. Setelah itu kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, yang pertama, selamat buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan yang beberapa minggu lalu ya. Ada yang sudah menjawab ya. Ada Stuart, ada Ellen, dan juga ada Kalista dan Kenneth ya. Wow, ternyata mereka ini yang sudah memberikan jawaban dari kuis-kuis yang sudah pernah Kalina kasih. Sekali lagi selamat buat mereka ya yang telah menjadi pemenang. Dan yang kedua, wow, terima kasih ya buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah sama-sama mau nyanyi bersama, sudah sama-sama mau mengajarkan adik-adik yang lain untuk nyanyi bersama. Kalina sebutkan nama-namanya ya. Ada Clarissa dan Samuel, ada Alexa dan Jolin, ada Pin-Pin dan Win-Win, ada Ceria dan Cinta, ada juga Vanessa, Vincent dan Ferdinand, ada Stuart, Shira dan Sergius, ada juga Kesya, ada Cheryl, ada Melody, ada Sensen, ada Priscilla, ada juga Aslan, dan ada juga siapa nama yang belum disebutkan. Ada Ellen ternyata. Wow, teman-teman ini yang sudah membantu nyanyi bersama di acara sekolah minggu kemarin ya. Selamat ya buat teman-teman dan juga terima kasih sudah mau ikut nyanyi bersama. Wah, Kalina pikir adik-adik yang ada di rumah semuanya malu-malu. Ternyata salah, semuanya berani, semuanya jadi anak yang taat. Ternyata walaupun di rumah ya, mereka taat dengan papa mamanya, mereka taat belajar dan juga rajin makan, rajin minum, rajin berdoa. Dan tentunya diminta untuk nyanyi bersama buat anak-anak sekolah minggu yang lain. Wah, semuanya berani-berani, gak ada yang malu-malu. Itu baru bilang anak sekolah minggu GBIA Grave yang pintar. Oke, harapan Kalina adik-adik yang ada di rumah tetap semangat untuk belajar ya. Yang nama-namanya barusan Kalina sebutkan ya. Kalau misalnya masih mau nyanyi
nyanyi bersama, boleh nanti kita belajar nyanyi bareng lagi. Minta bantu papa dan mama ya, supaya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak yang ada di rumah. Dan tentunya sekarang kita mau nyanyi bersama ya. Dan kali ini teman-teman sudah mempersiapkan lagu yang sangat bagus. Wah, ada Stuart, ada Sira, ada Sergius, ada Melody, dan juga ada Sensen. Katanya, Kak Lina, kami mau nyanyi buat teman-teman yang ada di rumah. Wah, boleh. Nah, kali ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita ini ya. Dan buat adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat untuk nyanyi bersama. Jangan sedih ya, karena lirik lagunya Kak Lina udah tulis di bawah sini. Dan adik-adik bisa nyanyi, harus berdiri dan pakai gerakannya ya. Oke, kita langsung saja panggilkan Stuart, Shira, Melody, dan juga Sensen. Silakan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati gunakan kupingmu, hati-hati gunakan kupingmu, karena Bapa
videonya bagus-bagus kan? Wah, Kalina aja nyanyi sambil buat gerakannya. Nah, untuk itu bagi adik-adik yang ada di rumah yang masih mau ikut nyanyi bersama, kita tunggu minggu depan ya, nanti kita nyanyi bareng lagi. Tapi pesan Kalina harus tetap semangat ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Niat. Untuk itu adik-adik tetap duduk manis dan dengar cerita. Siapa tahu ada pertanyaan dari Kak Niat ya. Dan kita langsung saja panggilkan Kak Niat. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu di acara Sekolah Minggu GBIA Grafe. Puji Tuhan, hari ini kita memiliki waktu untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikirannya supaya hari ini bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik udah siap belum ya? Hah? Apa? Udah siap belum? Kurang kencang, sudah siap belum? Ya, adik-adik pastinya sudah siap. Nah, hari ini kakak akan membawakan suatu peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Nah, peristiwa ini belum pernah dilakukan oleh siapapun. Nah, adik-adik bisa menebak ya, siapakah tokoh ini? Orang ini pernah mengubah air menjadi anggur. Kemudian yang kedua, orang ini juga pernah menyembuhkan seorang anak pegawai istana yang sakit parah dan hampir mati. Kira-kira siapa ya orang ini? Adik-adik bisa jawab loh. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Adik-adik yang menjawab Tuhan Yesus, berarti jawabannya benar. Adik-adik, setelah Yesus melakukan mukjizat kepada anak pegawai istana itu, Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang ketiga. Nah, mau tahu ceritanya? Mari kita saksikan. Adik-adik, di dunia ini banyak sekali orang berdosa. Nah, Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur, kemudian menyembuhkan anak pegawai istana. Itu semua supaya orang-orang yang ada di sekitar itu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau mereka tidak percaya, mereka akan mati dan mereka akan pergi ke neraka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau semua orang yang ada di Yerusalem juga mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu ketika, yaitu pada hari raya orang Yahudi, Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya pergi ke Bait Allah untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan, supaya orang-orang yang hadir saat itu mereka mendengarkan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di Yerusalem itu juga, yaitu di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang sangat ajaib. Nah, kolam ini memiliki 5 serambi. Dan nama kolam ini adalah Kolam Bethesda. Nah, dan di kolam itu juga banyak orang-orang yang kasihan, adik-adik. Kenapa mereka kasihan? Karena mereka itu belum percaya kepada Tuhan. Mereka itu, adik-adik, banyak yang sakit, banyak yang memerlukan kesembuhan. Ada orang buta, ada orang timpang, dan juga ada orang lumpuh.
mereka mengenal Tuhan Yesus, pasti penyakit mereka sembuh. Adik-adik, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk pergi ke kolam Bethesda itu, karena kolam Bethesda itu sangat ajaib. Di sana sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun, dan apabila malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air kolam Bethesda itu, siapa yang duluan masuk, mereka pasti sembuh. Dan apapun penyakitnya pasti sembuh. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam Bethesda itu. Dan yang buta, yang timpa, dan lumpuh juga mau bersiap-siap. Mereka mencari adik-adik mana kolam. Dan yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu yaitu orang timpang. Adik-adik, dia cepat dan dia sembuh. Wah, tapi yang sangat kasihan adik-adik, orang lumpuh yang selama 38 tahun ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia udah berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa. Dia selalu terlambat. Adik-adik, bagaimana ini adik-adik? Dia berusaha, adik-adik, Tolong. Apakah ada seseorang yang bisa membantu aku? Kamu sudah terlambat. Kamu sudah tidak bisa sembuh lagi. Aduh, malangnya hidupku. Adik-adik, orang lumpuh yang selama 38 tahun ini sangat kasihan. Dia tidak bisa berjalan, padahal dia pengen sembuh. Kalau sudah dia sembuh, dia mau pergi ke rumah Tuhan juga, di bait Allah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, dan tiba-tiba Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat dekat kolam Bethesda itu. Tuhan Yesus melihat ada seorang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat kasihan adik-adik. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke kolam itu. Setiap kali aku ingin masuk ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Aku sembuh! Aku sembuh! Aku sembuh! Aku sembuh! Adik-adik, keajaiban pun terjadi, di mana orang lumpuh yang selama 38 tahun Tuhan Yesus menyembuhkannya. Wah, dia sudah bisa berjalan. Wah, lihat. Wah, sekarang dia udah bisa berjalan. Dia sekarang bisa memuji Tuhan. Wah, Aku sembuh! senangnya. Tapi adik-adik, kalaupun dia sudah sembuh, dia tidak mengenal siapa yang menyembuhkannya. Dia sudah lupa untuk menanyakan nama orang yang menyembuhkannya. Dia langsung pergi adik-adik memuji Tuhan. Dia pergi ke rumah bait Allah. Adik-adik, ke rumah Tuhan membawa tilamnya. Dan ketika dia ke bait Allah, datanglah orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus juga. Hei, kenapa kamu membawa tilam di hari Sabat? Orang itu yang mengatakan... Siapa yang menyuruh kamu? Orang itu yang mengatakan kepadaku, bangunlah dan angkatlah tilammu. Maka aku lakukan. Mana dia? Saya tidak tahu. Apakah dia lebih hebat dari Tuhan? Ya lihatlah sekarang keadaanku. Yang tadinya saya lumpuh 38 tahun sekarang sudah sembuh. Bukankah hebat? Masa kamu nggak tahu siapa yang menyembuhkan kamu? Saya tidak tahu yang kemana.
Adik-adik, orang Yahudi marah kepada orang yang sembuh tadi. Mereka marah karena di hari Sabat itu, di hari istirahat itu, tidak boleh satupun melakukan pekerjaan, apalagi bawa tilam. Nah, adik-adik, karena orang yang sembuh tadi pergi ke bait Allah dan dia ketemu lagi sama Tuhan Yesus di sana. Wah, bukankah dia yang menyembuhkan saya waktu itu? Ternyata dia adalah Yesus dari Nazaret, sang pembuat mujizat itu. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan ditambahkan kepadamu hal yang lebih buruk. Baik Tuhan. Ternyata orang yang menyembuhkan orang lumpuh kemarin adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat mukjizat. Wah, tapi orang-orang Yahudi belum tahu adik-adik. Mereka marah-marah. Mereka mau cari tahu siapa yang menyembuhkan pada hari Sabat itu. Sebab kalau ketahuan, mereka pasti menghukum orang itu. Hei, Anda tahu yang menyembuhkan saya kemarin itu? Siapa? Ternyata dia adalah Yesus dari Nazaret. Yesus yang membuat banyak mujizat itu. Yesus yang mengajar di bait Allah itu. Ya, kemarin dia mengajar di sana. Wah, benar-benar nih orangnya. Kenapa dia menyembuhkan orang di hari Sabat? Dia pasti melanggar firman Tuhan. Engkaukah Yesus dari Nazaret yang menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat? Engkau telah melanggar firman Tuhan dan engkau harus dihukum. Bapakku masih terus bekerja sampai sekarang, maka aku pun turut bekerja. Apakah engkau sama dengan Allah? Orang-orang Yahudi adik-adik makin marah. Mereka tidak percaya kepada omongan Tuhan Yesus. Mereka cari cara bagaimana untuk menganiaya Tuhan Yesus. Karena kesalahan Tuhan Yesus sudah besar. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat dan kemudian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Adik-adik, bukannya orang Yahudi percaya kepada Tuhan, tetapi adik-adik mereka malah menyalahkan Tuhan. Nah, adik, kita tidak boleh seperti orang-orang Yahudi. Meskipun mereka sudah mendengar kabar baik dari Tuhan Yesus, mendengar dan melihat mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus, mereka tetap tidak percaya. Adik, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah melihat mukjizat Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Walaupun tadi bapak yang lumpuh yang sangat kasihan tidak bisa berjalan, tetapi adik-adik dia sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai anak-anak yang mempunyai mata yang bagus, kemudian memiliki pendengaran yang bagus, dan juga kaki yang tidak timpang, kaki yang bagus, bisa pergi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu sekarang kita harus tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kakak akan memberikan pertanyaan. Dan kalau adik-adik nanti mau menjawab, silakan kirimkan video adik-adik di WhatsApp Kak Alina atau di WhatsApp Kak Niat. Dan pemenangnya nanti akan diumumkan di video berikutnya. Nah, pertanyaan pertama, siapakah yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda?
Pertanyaan kedua, sudah berapa tahun orang lumpuh itu menderita? Dan pertanyaan ketiga, di kolam manakah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Adik-adik nanti bisa mengirimkan videonya di WhatsApp Kak Lina atau WhatsApp Kak Nia. Videonya ditunggu ya, dan sampai jumpa. Adik-adik, Kak Nia dan Kak Pius, mengajak adik-adik menyanyikan lagu Yesus dokterku yang baik. Oke, mari Kak Marinus. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, Yesus sembuhkan. Yesus dokterku yang baik. Wah, adik-adik, ceritanya seru kan? Orang yang lumpuh disembuhkan sama Tuhan Yesus. Wow, siapa di sini yang dalam keadaan sakit minta pertolongan kepada Tuhan? Nah, Kalina juga sama loh. Kalau sakit selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, walaupun dalam keadaan seperti ini, adik-adik harus tetap semangat untuk belajar dan berdoa ya. Rajin-rajin berdoa kepada Tuhan. Dan kalau misalnya ada yang belum tahu berdoa, minta papa sama mama untuk ajarin berdoa ya. Dan tentunya pesan dari Kak Lina ya, buat adik-adik yang ada di rumah, buat semuanya ya, yang nama-nama tadi Kak Lina sebutkan ya. Nanti Kak Lina mau tanya papa sama mama, anak-anak sekolah minggu Kak Lina di rumah, mereka rajin berdoa apa enggak ya? Mereka rajin belajar apa enggak ya? Lalu mereka rajin makan apa enggak ya? Nah, nanti Kak Lina mau tanya, kalau misalnya papa sama mamanya kasih jawabannya yang bagus, nah Kak Lina akan kasih sesuatu yang spesial buat anak-anak yang ada di rumah, dan tentunya khusus buat anak-anak GBI Agrave. Jadi harus tetap semangat ya, semangat untuk belajar, tidak boleh melawan sama papa dan mama. Oke, sudah waktunya kita berpisah di acara sekolah minggu. Tapi sebelumnya, Kak Lina ajak adik-adik semuanya, ayo duduk manis, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah nyanyi bersama, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti. Tuhan Yesus berikan kesehatan buat kami anak-anak-Mu, buat papa dan mama. Tuhan pimpin kami semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti acara sekolah minggu GBI Agrave. Saya Lina Dadi dan seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Bye-bye.